Ketiga. وعن أبي سعيد قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به بعلوم الدارين وعن أبي سعيد الخدري حديث saking Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis dari Abu Sa'id al-Khudri Allah kanjeng Nabi ro'a ningali iku ro'a ningali sapa Rasulullah fi ashabihi dalam pira-pira sahabatih fi ashabihi yang dalam pira-pira sahabatih Rasulullah ningali ta'akhuran ing keri apa keri tertinggal apa bahasa Jawanya terkeri hah apa kelalen untuk kelalen itu terlupakan lakon itu ya. Kalau sahabat teko sholat kok ngeri, sholatnya sudah akhir. Kalau mau mendikan sebagai yang Nabi takat dan becik maju sapa sira kabeh. Takat damu becik maju sapa sira kabeh. Fak tamu kok becik makmum sapa sira kabeh bi kelawan ingsun. Wal ya'tamalan becik makmum ikum kelawan sira kabeh sapa man wong ba'dikum ing dalem sakwise sira kabeh. Wal ya'tamalan becik wajah tamalan becik ngimami atau jadi makmum bikum lawan sira kabeh sapa man wong ba'dikum dalam sawise sira kabeh. Terus wayahe teko laye loro kau apa diajar bawa adem 2 minggu berturut-turut ngono cek munggah gowo makhluk sing bunder-bunder mbek pangeran on saiki wae istirahat wis aja mulu meneh. Jadi orang kalau sholat, orang kalau jamaah dianjurkan memang meskipun sudah datangnya terlambat tetap kudu jamaah. Jangan keluar dari masjid lalu kemudian jamaah di luar, jangan. Tetap masuk ke masjid. Misal orang arek sing ketinggalan jamaah subuh, akhirnya sholatnya di kantor, salah. Kalau kamu sholatnya di kantor, kamu nggak dapat fadilah masjid. Sampai sholatnya tetap di masjid saja. Tapi terlambat. Nah, terlambat itu nanti, ini kan Nabi sudah sholat. Nabi sudah sholat, posisinya sudah selesai, sholatnya sudah selesai. Ada sekelompok orang yang datangnya terlambat, gak nutut jamaah sing mau. Sama kanjeng Nabi ditawari, ayo sini maju.
makmum sama saya. Artinya apa? Jika kamu melihat ada orang masuk ke masjid yang dia sebelum sholat kamu sudah, maka sunnah menawarkan diri ya untuk jamaah. Saya sering-seringnya gitu. Kalau pas lagi bepergian di masjid-masjid gitu, sudah selesai sholat tiba-tiba ada mbak-mbak cewek mau saya jadi imamnya, jamaah. Sama pikir mau tawarkan jamaah. Jangan sudah sholat sudah. Makmumnya mana? Makmumnya di rumah. Maksudnya sudah pulang dari masjid gitu. Nah, ini jamaah. Dan itu ganjarannya satu ganjaran sunnah, dua ganjaran nolong, tiga iktikaf lebih lama, dan yang terakhir jelas menanamkan benih kebaikan pasti akan berbuah kebaikan. Padahal sepele ya, cuma membantu orang untuk jamaah, tapi imbasnya 4 itu. Man amila sholihan falinafsi. Orang kalau menanamkan benih kebaikan pasti akan kembali kepada orang tersebut. Tidak ada kerugian bagi kita jika kita membantu orang lain. Tidak akan pernah ada kerugian. Memang sih nampaknya buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Kamu udah sholat, ngapain kamu membantu orang? Buang-buang waktu. Kamu udah sholat, ngapain kamu kok mau jamaah lagi? Buang-buang tenaga. Memang sepertinya seperti itu, kayaknya seperti itu. Tapi sejatinya waktu yang terbuang tidak akan sia-sia. Karena apa? Sampean sodakoh, mensodakohkan waktu yang kamu punya untuk membantu orang. Itu namanya sodakoh. Sodakoh itu tidak harus uang. Sodakoh tenaga, sodakoh waktu, meluangkan waktu ya untuk misalnya ada teman mbak boleh curhat, aduh aku mbak coba itu ayo meluangkan waktunya untuk menerima curhatan atau sambatan. Anu mbak gue kunte aku lah nyari duit, aduh ya jadi seperti itu. Jangan ragu-ragu untuk membantu orang lain gimana. Taqaddamu fatamudi. Lalu kemudian Nabi ngendikan lagi wal yatamma bikum man ba'dikum. Kalau nanti ada lagi yang datang terlambat, hendaknya kamu mau berjamaah dengannya, baik jadi imam maupun jadi makmum. Kalau nanti ada yang datang lagi seperti kamu sekarang datangnya terlambat, aku udah bantuin kamu. Nanti kalau setelahnya kamu ada lagi yang datang terlambat, falyatamma bikum man ba'dikum. Ini harusnya man ba'dakum. Harusnya begitu. Walyatamma bikum man ba'dakum. Hendaknya yang datang terlambat nanti setelahnya itu kamu ajak jamaah. Ya, tidak ono kancane cetas teko terus sampean noleh DE tolak oleh kanjeng konco jamaah, sampean tawarkan diri sampean apa golek jamaah ayo enggak Gus itu ya sebaiknya memang jangan terlambat. Lah lek ngono kabeh model terpotret, mana teko meneh. Susi jamaah sampai tekan buri bos. Ini mudah-mudahan sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Maksudnya Indonesia kita. Nah itu kan Bomirna. Jadi sekali lagi tolong sampean membiasakan diri. Nah, ini kalau diimplementasikan, diterapkan. Kalau ini diterapkan dalam kehidupan sosial, kehidupan bertetangga, kehidupan bernegara, maka ini akan sangat
baik sekali. Maksudnya gimana? Misal contoh, ada orang yang warga sesama misalnya RT 2, RW 2, dusun Kebonsari, Desa Balunglor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Republik Indonesia. Lengkap. Atau bosnya. Nah, ada satu warga yang dia kesulitan untuk, contoh yang umum sekarang ya, mau punya akte kelahiran. Ini sering kali susah. Mau punya akte kelahiran atau mau punya misalnya yang sering terjadi di antara kita tuh KTP gampang, akte kelahiran atau BPJS atau beasiswa apalah. Maka seyogyanya orang-orang yang sudah punya dan sudah pernah dibantu untuk mengurusi. Kamu sudah punya akte kelahiran, sudah. Siapa yang bantu kamu dulu? Cak Fawaid. Oke, sekarang gantian. Kamu kalau ada yang butuh bikin akte, kamu yang bantu. Nah, maksudnya begitu. Lihat sama ahadukum man ba'dikum. Hendaknya yang sudah dibantu membantu yang setelahnya yang membutuhkan. Ojo cuek. Mas, aku njaluk tolong. Aku lo ditulungi Cak Fawaid. Ya makanya aku njaluk tolong sampean. Ya njaluk tolong Cak Fawaid. Jangan gitu. Tapi apa kalau saya dibantu sama calo? Nah, kamu membantu mengarahkan kepada calo tersebut. Kalau memang nggak bisa bantu sendiri, nggak punya ilmunya, tapi sebaiknya memang punya ilmunya sendiri. Ya. Dulu ada yang gede-gede, gak iso masang tenda dhewe, gak iso. Biar awal-awal masang tenda dhewe, bulat gak karuan. Zamannya Alim, Anas, Alim. Masang tenda sih masuk tuh, Mas Ferry, Mas Eko. Lalu kemudian generasi berikutnya ganti, generasi berikutnya ganti, generasi berikutnya ganti. Yusril, ganti pada generasi berikutnya, ganti generasi berikutnya, generasi saya. Nah itu yang dimaksud dengan taqwa. Waliya tamma ahadukum man ba'dikum. Hendaknya yang butuh bantuan setelahnya kamu bantu. Karena kamu sudah dibantu oleh saya. Bisa ya? Waliya tamma bikum man ba'dikum. Sekarang saya yang ulang, sekarang saya yang ngajar. Dulu waktu sanawiyah Masifat ngajinya ke saya. Di sini masih musola, Masifat, Jasauki. Waktu itu masih imut-imut semua. Saya kira samit-samit. Ya, saya yang ngajar di sini Mbak Umama, Mbak Ruri, zaman santri waktu masih sah, upil-upil. Mending santri ini sing sak upil daripada upilnya tak santri. Lalu kemudian Masifat mondok, saya yang nganterin. Cak, mbak-mbak semuanya, ada yang kuliahnya saya yang nganterin. Nanti ketika saya sudah tidak mampu apa-apa, falyatamma bikum man ba'dikum, maka yang pernah saya ajari hendaknya meneruskan untuk mengajar. Begitu. Nah ini kalau diterapkan bukan hanya untuk jamaah, tapi juga untuk hal-hal yang lain. Mbak, aku arep ngurusi nilaiku durung metu, Mbak. Utawa Mbak, kartu ujianku durung metu. Misalnya utawa Mbak, aku arep bayar tapi telat, iki prosesnya opo? Gini. Carane ngene. Engko nek ana sing koyo awakmu ngono ngono ya. Nah, maksudnya begitu. Paham ya? Paham apa kan? Caranya seperti itu. Tulan. Kok jadi Mbak aku jadi ini salah telat aku ditulungi.
Dia lo tolong singkian, khatib. Alamat, asli semuanya alamat. Kenapa? Satu saat ketika kamu punya masalah, kamu tidak akan ada yang mau membantu. Orang mengatakan bahwa hadis sama muslimun Imam Muslim. Ya Allah. Wa an Zaid bin Thabit, hadis saking siapa tadi? Abi Sa'id Al-Khudri. Tadi dikatakan an Abi Sa'id Al-Khudri. Sinten niku Abu Sa'id Al-Khudri? Abu Sa'id Al-Khudri ini salah satu sahabat minal muhajirin yang meriwayatkan banyak hadis. Ya. Ya. Kalau yang di bawahnya itu Zaid bin Thabit itu juga muhajir. Zaid bin Thabit. Radhiyallahu anhu qala, ketika sapa Zaid bin Thabit ihtajara alaq waktu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis keberapa? Berapanya? Ihtajara wis ngalap watu sapa Kanjeng Nabi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngalap kamar, maaf. Jadi membuat kamar. Ihtajara wis gawe kamar sapa Kanjeng Nabi. Ujrotan kelawan siji kamar. Hati-hati ya, ini sekarang sudah mulai perubahan musim ya. Mulai perubahan musim. Mukhassafatan kan di tempel kain, gawe kamar tapi kamare bertambalkan kain. Fasalla maka salat sapa Rasulullah fiha ing dalam hujrah. Fatatabba'a maka ngetupno terusan. Fatatabba'a maka ngetupno terusan. Ilaihi maring Rasulullah sapa rijalun kelompok wong. Waja'u lan podo teko sapa mereka rijal shalluna alaihi salat sapa mereka di salat ini kelawan salate Rasulullah. Waja'u lan podo teko sapa mereka shalluna alaihi salat sapa mereka bisolat ini kelawan sholatnya Rasulullah. Maksudnya bagaimana? Tadi yang saya ceritakan. Jadi boleh ya, boleh. Kalau memang tapi udah bulan, jangan dibuat mainan. Maksudnya bagaimana? Oleh ngono jamaah sambung menyambung oleh kakak opois aku teko telat kan. Nggak boleh. Membiasakan seperti itu enggak? Cak sampean gak ganggu dari jamaah. Apa masih teko rakaat terakhir sik nututi. Iku kan iso aku makmum karo sing mburi. Kok mari ngono kok awakmu mburine aku. Terus kok awakmu mburine aku. Sampeyan iki mburine aku. Kok iki mburi terus sambung menyambung. Nah, ini yang dimaksud Kanjeng Nabi itu bikin kamar ya, kemudian diselimuti oleh kain, bertambalkan kain, lalu kemudian Nabi sholat di situ di kamar itu. Tiba-tiba datang sekelompok orang, kemudian makmum sama Kanjeng Nabi. Makmum, nah tatabba' itu artinya datang berturut-turut. Teko,
jamaah Nabi salam iki ngadeg teko meneh iki salam iki ngadeg teko meneh terus sampai keluar dari kamar itu. Ngono iku oleh, tapi oleh kene aja. Ya, jangan. Jadi kalau di musola kecil terus jamaahnya terus sambung menyambung sampai keluar boleh. Nah, ini yang menjadi dasar hadis ini yang menjadi dasar bahwa sholat di Masjidil Haram meskipun sampean tekone telat terus gak nututi sholat nang jero, sholatnya akhirnya nang jowo. Gak nutup jamaah sampean sholat di Masjidil Haram, sampean sholat di Masjid Nabawi. Amin. Kalau sing nyadar. Nek gak gelem sampean sholat Masjid Balung kan sholat di Masjidil Haram itu kan pahalanya 100.000. Kalau sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1.000. Apakah orang yang sholatnya sudah tidak di dalam masjid tapi dia nututi jamaah karena tempatnya full, akhirnya sholatnya di luar, di aspalan, gitu itu bagaimana? Sah apa enggak? Tetap dianggap apa enggak? Tetap kategorinya tetap masuk jamaah apa enggak? Pahalanya tetap 100.000 apa enggak? Nah, hadis ini menjawab pertanyaan itu. Artinya apa? Jamaahnya meskipun berturut-turut nengguri sih tetap nengguri meneh terus sampai metu masjid, maka itu tetap dianggap jamaah dan pahalanya juga tetap 100.000. Tapi kalau sampean misalnya datang teko gak langsung mlebu masjid, gak langsung mlebu Masjid Nabawi, gak langsung mlebu Masjidil Haram, moro-moro sholat nang pelataran niku padahal masjid sik kosong, sampean moro-moro cak apa kok sholat nang kene. Gus pengen lihat cuaca langit kalau pagi gimana. Itu sering saya itu waktu di Madinah kemarin. Akeh wong sing sholat nang kene. Saya tanyain ngapain? Gabut. Pengen sholat di luar. Setelah saya tanya begitu, terus kemudian saya iseng tanya sama salah satu guru saya chat, saya lihat ini nek wong iki jane masjidnya cek full, masjidnya cek kosong, terus dia sengaja sholat nang jowo. Lah nang jowo pelataran ini mlebu masjid apa enggak? Apakah pelataran masjid ini tergolong masjid atau tidak? Katanya guru yang saya lihat tadi, saya sudah tahu jawabannya, tapi ini supaya lebih meyakinkan. Katanya beliau, Gus, kalau dia sholat fardu jamaah sendiri tidak ikut dengan imam di masjid, maka dia tidak dihitung jamaah sebagaimana jamaah masjid. Artinya nggak dihitung pahalanya sendiri. Makanya orang kalau haji itu arba'in, melakukan sholat jamaah 40 kali. Berarti 40 ini berarti berapa hari? 8 kali 5 berapa? 40. Berarti dia harus sholat di Masjid Nabawi jamaah, tidak boleh putus selama 8 hari berturut-turut. Ini namanya arba'in. Ada sebuah hadis yang mengatakan orang yang sholat jamaah 8 hari berturut-turut, yaitu 40 kali sholatan, maka orang tersebut, 1, dosanya pasti akan diampuni, 2, hajatnya pasti akan dikabulkan. Syaratnya jamaah selama 8 hari berturut-turut, tidak boleh putus. Jadi seperti itu. Terus lalu bagaimana ketika misalnya sampean datangnya telat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi misalnya, lalu sampean sholatnya di luar. Nah, kalau sholatnya di luar tapi masih nututi dengan jamaah, ini masih terhitung jamaah. Tapi kalau terus sengaja bikin jamaah sendiri di luar, ya nggak di dalam masjid, di luar, ini ada yang mengatakan tidak terhitung sebagai sholat jamaah Masjid
Kadang ono wong sing kepingin umroh, kepingin haji, tapi nggak manasik, nggak mau ngaji bab masalah haji ataupun umroh. Kadang-kadang ngeremehno, sudah merasa saya sudah ikut manasik umroh, manasik haji, saya nggak perlu untuk haji lagi. Tidak boleh. Nyatanya apa? Ketika nyampe di Madinah, itu langsung ditanyain sama Muhammad Amin, salah satu guru sahabat kami. Beliau, Gus, jenengan sudah begini. Loh, iya Beb, lali Beb. Loh, jenengan belum begini. Turun Beb, ayo kok jenengan segera, mumpung masih di Madinah. Padahal sudah ada, ilmunya sudah ada, tapi lali ya Beb, giliran saya sudah selesai, kakak-kakak saya kasih info. Mas, sampean wis ngene. Mas, sampean wis ngene. Oh iya turu. Lho aku buka ngiling lo. Pentingnya di situ. Ya, pentingnya di situ. Rawahu Muslim. Waja'u al-hadis ing hadis wa fihi lan iku ing dalam hadis. Afdalu sholatil mar'i utawi paling utamane salate wong. Afdalu sholatil mar'i utawi paling utamane salate wong fi baitihi iku fi baitihi ing dalem omahe wong. Nek salat sunnah sing apik nang omahe dhewe-dhewe. Afdalu sholatil mar'i utawi paling utamane salate wong iku fi baitihi ing dalem omahe wong. Nek salat sunnah kecuali tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid gak iso omah sholat sunatan tahiyatul omah. Kalau sudah rutin tahiyatul masjid sudah rutin, nanti besok pagi saya jelaskan. Illa kejaba al-maktubata salat fardu. Illa kejaba al-maktubata salat fardu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Illa al-maktubata kejaba salat fardu. Kalau salat fardu maka dianjurkan salatnya di masjid. Kalau salat sunnah dianjurkan salatnya di rumah kecuali tahiyatul masjid. Ada lagi salat sunnah yang nggak bisa di rumah. Kenapa? Karena harus jamaah. Contohnya salat sunnah istisqa. Lagi kudu ya apa nek sama ayat yang kalih ya lucu rek. Istisqa itu kan ono khutbah ya. Terus mari ngono salat apa maneh? Kusuf gerhana, salat nang jero omah. Mari ngono jamaah loro-loruan, suami dengan istri. Sing imami sing lanang. Mari ngono ngadeg khutbah dhewe. Ya. Jadi meskipun sunnah di rumah, tetapi ada memang sholat-sholat sunnah yang itu harus dilakoni dalam masjid. Allah subhanahu wa ta'ala.